Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah berjumpa lagi kita di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-62. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang bangsa jin, tentang alam jin, yang kita sudah memulai di beberapa episode yang lalu. Sebagai konsekuensi dari ketika kita membicarakan sejarah Adam, ya, munculnya peradaban di muka bumi, Al-Quran memberitakan tentang makhluk bernama iblis, dan dikatakanlah iblis itu adalah golongan dari bangsa jin. Maka kita melakukan kajiannya dengan dua pendekatan seperti yang biasa kita lakukan, yaitu pendekatan informasi Qur'ani dan pendekatan secara saintifik, fakta empirik di lapangan. Untuk mendapatkan kepahaman supaya bisa meningkatkan keyakinan kita terhadap informasi-informasi dari dalam kitab suci kita, dari dalam Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kajiannya setelah di minggu lalu kita mendengarkan wawancara dengan medium, ya, seorang manusia yang terbiasa dimasuki oleh makhluk yang namanya jin itu. Kita sudah mewawancarai dia secara sadar sebelum kerasukan makhluk yang namanya jin itu. Bagaimana perasaan dia, bagaimana pengalaman dia, dan kita sudah mendengarkan itu, ya, di episode yang lalu. Hari ini kita akan melanjutkan dengan melakukan dialog dengan si jinnya itu. Tentu setelah dimasukkan ke dalam sang medium itu. Untuk apa? Supaya kita bisa mendengarkan secara langsung wawancaranya, dialognya dari makhluk yang disebut sebagai jin itu. Bahwa kemudian ada yang mempercayai ini atau tidak mempercayai itu dipersilahkan. Saya cuma ingin menampilkan wawancara dialog yang telah kita lakukan. Tentang kesimpulannya monggo, ya, masing-masing memiliki persepsi dan kesimpulan analisa terhadap apa yang disajikan ini. Tetapi sahabat sekalian, sangat menarik. Cerita tentang dunia jin ini sesungguhnya bukan cerita hanya di Indonesia atau hanya dari kalangan Islam saja. Di seluruh muka bumi, ya, sekian persen dari penduduk dunia, kira-kira 30-40% penduduk dunia itu mempercayai keberadaan dari makhluk halus itu, dari alam yang antara ada dan tiada, yang terus menjadi kontroversi secara saintifik. Nah, data statistiknya, misalnya di Eropa, itu dilakukan penelitian. Berapa persen orang yang mempercayai keberadaan alam halus itu? Ternyata 35% menyatakan meyakini keberadaan alam dari makhluk halus itu, yang kita kenal sebagai jin. Nah, di antaranya dari 35% itu sekitar 10%-nya di Eropa, mereka mengatakan pernah berinteraksi. Data di Amerika lebih tinggi lagi, 45% mengatakan meyakini keberadaan makhluk halus itu. Dan 20% mengaku, ya, mengatakan pernah berinteraksi dengan makhluk halus itu. Di Indonesia tentu semakin lebih besar lagi, meskipun belum ada datanya berapa persennya, tetapi kita melihat di sekitar kita banyak sekali pembicaraan tentang itu. Prinsipnya adalah sebagian dari penduduk bumi ini meyakini keberadaannya dan pernah mengatakan atau mengatakan pernah berinteraksi dengan mereka. Nah, bagaimana dengan saya? Apakah saya termasuk yang percaya atau tidak percaya? Saya termasuk yang percaya. Kenapa? Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama, dikarenakan Al-Quran, kitab suci kita, yang memberitakan bahwa ada alam gaib itu. Ada bangsa yang namanya jin itu. Dan mereka tinggal di alam yang berbeda dengan manusia. Bahkan bahan dasarnya, tubuhnya, itu dibuat, diciptakan dari substansi yang berbeda. Ya, kita sudah membahas ini di episode-episode yang lalu.
Manusia diciptakan dari bahan material, tanah, sedangkan jin min marijin min nar atau min naris samum, ya, dari panas api, dari energi panas. Artinya secara harfiah Al-Quran memberitakan keberadaan bangsa jin yang badannya terbuat dari bahan yang berbeda dari manusia dan mereka tinggal di alam yang berbeda. Karena itu kalau Anda tanya kepada saya, apakah saya meyakini keberadaan jin? Iya, tentu saja meyakini, karena itu bagian dari keimanan kita. Al-Quran mengajarkan bahwa sebagai umat Islam, kita ini mesti meyakini atau beriman kepada hal yang gaib. Belum semuanya bisa dibuktikan secara saintifik, tetapi berita-berita tentang gaib itu dijamin kebenarannya oleh Allah yang menciptakan segala makhluk yang ada di jagat raya ini, termasuk bangsa jin itu. Allah berfirman misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 tentang semestinya kita meyakini informasi-informasi dari dalam Al-Quran termasuk yang belum bisa dibuktikan atau dikategorikan sebagai hal gaib itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dzalikal kitabu la raiba fih, kata Al-Quran. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Siapa itu? Nah, diceritakan di situ alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu salah satu dari kriteria orang yang bertakwa. Dia beriman kepada sesuatu yang gaib, sesuatu yang belum bisa dipahami, meskipun nanti satu ketika yang gaib itu bisa menjadi lebih tidak gaib karena kita sudah memahami, atau menjadi tidak gaib bagi orang-orang yang sudah punya ilmunya. Sahabat sekalian, jadi poin satu, ketika ditanyakan kepada saya, apakah saya meyakini keberadaan bangsa jin dan dunia jin itu? Iya, karena kitab suci kita yang menginformasikan kepada kita semua. Satu. Yang kedua, dikarenakan saya mengalami interaksi itu, mengalami sendiri, sehingga kemudian mendapatkan keyakinan bahwa memang makhluk yang namanya jin itu ada. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian mencoba membuktikan ini dengan pendekatan yang saintifik, dengan pendekatan yang empirik. Bukan dengan pendekatan-pendekatan yang mistis. Ya, selama ini banyak yang melakukan pendekatan-pendekatan secara mistis. Saya mencoba menghindari itu. Yang kita lakukan adalah memberikan penjelasan yang logis, yang rasional, yang empirik, ya, yang analitik dan kemudian bisa diterima oleh semua orang. Nah, ini yang menjadi tantangan karena sampai sejauh ini ilmu pengetahuan belum bisa memberikan bukti empirik secara objektif. Masih banyak yang memperkirakan dengan pendekatan psikologis bahwa orang-orang yang mengatakan dirinya bisa kerasukan oleh jin itu sesungguhnya dia sedang mengalami gangguan psikologis. Nanti ini akan kita bahas di episode yang berbeda tentang bagaimana itu fenomena kerasukan itu dalam pendekatan saintifik. Nah, sahabat sekalian, Al-Quran di ayat yang berbeda memberitakan bahwa kenapa itu susah dibuktikan dikarenakan mereka bangsa jin itu tinggal di alam yang berbeda dengan kita, alam gaib. Ya, ini secara pendekatan saintifik menjadi kendala karena memang teorinya belum selesai, yaitu teori tentang dimensi. Ya, nanti kita akan tunggu kemajuan dari teori dimensi itu. Tetapi Al-Quran sudah memberitakan bahwa mereka tinggal di sebuah alam yang bisa melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum.
Sesungguhnya dia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi secara informasi Qur'ani sangat jelas mengatakan bahwa jin ada dan kemudian sulit dibuktikan sementara ini secara saintifik dikarenakan mereka memang berada di alam yang berbeda. Terutama bagi orang-orang yang belum mengalami sendiri. Tetapi bagi orang yang sudah mengalami, pernah berinteraksi, kemudian meyakini keberadaan alam gaib itu yang diberitakan oleh Al-Quran itu. Nah, saya mengalami beberapa kali interaksi dengan mereka. Yang pertama adalah secara interaksi suara. Kami pernah datang ke tempatnya Gus Ican itu yang kita jadikan sekarang ini sebagai tempat untuk melakukan dialog ya dengan jin itu. Tapi di waktu yang berbeda. Saya datang bersama istri, bersama anak dan beberapa kerabat. Ketika kita sedang ngobrol di ruang tamunya, tiba-tiba terdengar ada seorang wanita mengucapkan salam, ya, seperti seorang tamu yang mau masuk ke ruang tamu itu. Assalamualaikum, sangat jelas suara seorang wanita, dan kemudian kita semua menjawab waalaikumsalam. Ditunggu-tunggu, nggak ada yang muncul. Dan kemudian kita mencoba menengok keluar, tidak ada siapa-siapa. Katanya Gus Ican waktu itu, ya itu adalah salah seorang jin yang memang ada tinggal di tempat itu. Ya, secara interaksi suara kita pernah mendapatkan pengalaman yang semacam itu beberapa kali. Satu. Yang kedua, ketika jin itu dimasukkan ke dalam medium dan kemudian kita melakukan interaksi dengannya. Berdialog, berwawancara, ngobrol-ngobrol, dan tidak dilakukan secara mistis, melainkan secara sangat santai, rileks, bahkan guyon-guyon ya, saling bergurau, saling menggoda dan seterusnya, tidak dalam suasana yang mistis. Jadi jangan membayangkan seperti yang banyak kita lihat ya, bahwa interaksi dengan dunia jin itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mistis dan kemudian bersifat horor dan sebagainya. Tidak selalu begitu. Karena memang bangsa jin itu memiliki banyak kelompok-kelompok, banyak suku, banyak bangsa ya, yang mereka kurang lebih mirip dengan manusia ini. Ada bangsa-bangsa, ada laki-laki perempuan, ada yang muslim, ada non-muslim, ada yang baik, ada yang jahat, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya pernah mengatakan bahwa 4 dimensi mereka itu, yang 3 dimensi itu mirip dengan manusia. Bisa berinteraksi dengan kita. Tetapi dimensi keempatnya, ya kita bicara dimensi ruang, bukan dimensi ruang dan waktu. Kalau dimensi ruang dan waktu, maka manusia ini menempati 4 dimensi. 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu. Nah, kita tidak membahas dimensi waktunya, kita bahas dimensi ruangnya. Kita dimensi 3, jin itu berdimensi 4. Yang 3 dimensi ini bisa berinteraksi kita. Tetapi 1 dimensinya itu yang kita tidak paham, yang menyebabkan dia bisa bersembunyi di dimensi yang keempatnya itu. Nah, ketika kita berinteraksi dengan dia dengan melalui medium, maka ada pertanyaan, apakah benar setan atau jin, ya secara umum setan itu jin yang jahat dan jin itu bisa bermakna yang jahat atau yang baik, ya. Apakah benar jin itu bisa merasuki tubuh manusia? Kalau bisa bagaimana? Nah, nanti tekniknya atau teknisnya kita akan membahas di episode yang lain, tetapi saya ingin menunjukkan di dalam Al-Quran diberikan clue bahwa bangsa jin itu, ya termasuk setan, itu bisa merasuki tubuh manusia. Allah memberikan clue tentang itu diantaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang masuk kepadanya setan karena sentuhan. Ayat ini sesungguhnya bicara tentang riba, tetapi memberikan informasi bahwa orang yang makan riba
itu kata Al-Quran, kata ayat ini, seperti orang yang kerasukan setan. Yatakhobbatuhus syaitonu minal mash. Seperti orang yang kerasukan setan dikarenakan bersentuhan. Jadi menarik ayat ini, ada yang menerjemahkan minal mash itu seperti terkena tekanan penyakit gila. Tetapi kata al-mash, sentuhan, itu kalau kita lihat di ayat yang berbeda, itu menunjukkan terjadinya sentuhan, interaksi ya, secara bersentuhan antara dua entitas. Digambarkan misalnya ketika Allah menceritakan tentang Siti Maryam, di mana Siti Maryam waktu dikabari akan memperoleh anak, dia mengatakan, bagaimana aku bisa punya anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia. Nah, itu menggunakan kata yang sama ya, al-mas, sentuhan. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 47 tentang hal itu. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Ayat ini menggunakan istilah atau diksi yang sama, lam yamsasni bashar. Belum pernah ada laki-laki yang menyentuh. Menyentuh dalam konteks ini tentu lebih dalam dari sekedar cuma disentuh begitu. Terjadi penyatuan dua entitas yang berbeda tetapi kemudian menyatu. Sehingga pemahaman tentang ini kita bisa gunakan untuk menggambarkan tentang orang yang mengalami kerasukan itu. Bahwa jin dan manusia itu dua entitas yang berbeda, tetapi bisa kemudian seperti menyatu ya, yang digambarkan sebagai orang yang kerasukan. Di terjemahan yang lain digambarkan seperti orang yang mengalami tekanan psikologis sehingga seperti orang gila, tidak sadar ya, mengemukakan, mengungkapkan, berekspresi sesuatu yang tidak disadarinya dikarenakan persentuhan itu. Ya, itulah kurang lebih gambaran dari kerasukan di mana Al-Qur'an memberikan informasi bahwa hal itu mungkin terjadi. Maka dengan pemahaman yang seperti itu kita mencoba memahami dialog yang terjadi antara saya dengan jin Subronto dan kemudian ada jin yang lain yang dimasukkan ke dalam seorang medium. Nah, pada saat itu terjadi, maka medium ini kehilangan kesadaran. Jadi apa yang diucapkan itu bukan lagi oleh si medium itu, melainkan oleh jin yang memasuki sang medium itu. Tingkah lakunya berubah, ya, suaranya juga relatif berubah, ekspresinya, dan menampilkan identitas yang berbeda. Ya, nanti kita lihat pada cuplikan rekamannya. Nah, di sana kemudian dia memperkenalkan dirinya ya sebagai Haji Muhammad Subronto misalnya. Yang menarik adalah dialog ini tidak terjadi secara mistis dan serius, tetapi dengan bergurau, dengan guyonan, dengan saling menggoda dan seterusnya. Karena saya memang sudah mengenal dia sejak puluhan tahun yang lalu. Kemudian tergambarkan di situ bahwa dia ini suka menggoda manusia, kadang-kadang mengambil barangnya, ya. Dan dia kemudian melakukan perjalanan-perjalanan antar satu tempat dengan tempat yang lain dengan cukup cepat. Yang digambarkan oleh dia katanya naik kapal, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh seperti apa kapal yang dimaksud itu. Tapi yang menarik bahwa dia dengan cepat bisa berpindah dari satu ruang ke ruang yang lain atau posisi satu ke posisi yang lain yang secara saintifik itu memberikan gambaran seakan-akan dia memiliki satu jarak yang lebih pendek, ya, dimensi yang tinggi di mana jaraknya itu lebih pendek dibandingkan yang ada di dimensi kita ini. Dan kemudian ketika dia dimasuki lagi oleh jin yang berbeda, ya, sang medium ini menampilkan karakter yang berbeda lagi. Dan seterusnya, ya, silahkan diikuti cuplikan dari dialog dengan dia ini dan monggo silahkan masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda atau sama, itu tidak ada masalah. Saya hanya mencoba menampilkan satu, data atau informasi Al-Qur'annya seperti apa. Yang kedua,
pandangan ilmiah seperti apa. Dan yang ketiga, ada experience berinteraksi dengan jin itu melalui sebuah medium. Oke, berikut ini adalah cuplikan dialog dengan Jin Subronto dan Jin Sundoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subronto, kaji Muhammad Subronto. Oh, Masya Allah. Wes kaji ya saiki ya? Iya. Oh. Taman ping piro? Kaji sepisan, cukup. Tapi umroh ping 20. Taman mungkan nang Gunung Ukut ping piro? Oh, Uhud ya bolak-balik lah, aku gak ngitung ya. Taman mangan di Ndi? mangan di restoran. Iya, di hotel. Di Sikar. Apa nih di Sikar? PTE lah. Oh. Saya mau bener teko teko Ampel. Kok cepet men? Aku bendino panu turu kono. Turu kono ya. Sama lagi turu di kuburan apa Lu mau bengi ku Jumat apa? Malegi. Jumat legi? Oh. Nah, saiki mau lah Malegi. Iya, Jumat legi. Terus nang Ampel? Enggak. Aku kesembayang di kono terus mambengi melekan di kono. Oh. Ngobule itu. Tadi mau mrene iki mau teko teko Surabaya, teko Ampel. Iya. Numpak apa? Mbak kapal. Kapal apa? Kapal Garuda nang Mekah. Garuda nang Mekah. Aman percaya aku Apa? mangan di wong gowo. Tak colong tak budel. Ngono kon sik nyolongan ngono. Apa wong goleki nanti sak nasi uji ngono. Wong nang ngampel salat. Terus Wong nyamplungan nek salah. oh iya nyamplungan. Girian nyamplungan niku. Ya. Iya bener cedek kono girian nyamplungan. Wah apik ya. Iso golek nang ngene Bang. Kayak iso. Mau. Lho kok mau apa? Ah. Angel ta? Ya iya golek sik. Oh. Apik. Iki jenenge kereta. Iya, kereta kencana ya. Ah. Ndek kene yo. Gak dikek opo-opo. Lho iki ana kembange ana ndek jero. Dikek ya Malabi. Heeh. Cek apa? Cek wangi. Ya ora, ya dek angen tanaman iku. Ana sing jaga tang ngene iki. Ya iya lho, lah nek wong iku golongane wong tuwek-tuwek. Coba ganti mbak yang Sundoro. Aku pengen ngobrol sedikit. Pak, dulu deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Roman, ya Rokin, ya Rokin, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Pundi kabare yang Sundoro? Alhamdulillah. Sehat ta? Kowe si kowe no. Iki kuning jengko aku kuwi apa iki? Ical ya, yang? Ya apa katukon takan iki minyak. Kantun wadahe tok isine ical. Masa jauh. Yang Sundoro samne wonten pundi lenggahipun? Ini masjid. Oh, masjid. Oh, masyaallah. Aku Bantu Gus Ican. Ya. Joko. Aku nang arep. Nggih, ngelindungi. Yang Sundorone yuswa pinten? Sak menika. Juga kapan? Umur 140. 140. Masyaallah. Kok saged panjang umur terus pundi carane? Aku pengin panjang umur. Ya kayak ngene kuwi. Menane wong kuwi. Kayak itu. Kayak ada yang glenter sing dukur gak untuk. Kan bisa enak nih kuwi. Kayak kuwi kerja kuwi apa? 500 rupiah. Apa? 1 rupiah kuwi alhamdulillah
barokah saka Allah. Disyukuri nggih. Ya. Oh. Nek wong angga kepingin iki. Gak cukup dicukup nih, dibongkeng. No. Oh. Masyaallah. Aja sembarang iku. Tiara tali awak iki. Nggih. Kayak sing betah meleh. Nek kuwi iso ya. Kaya Pronto. Garwane yang ten pundi? Enek di Lamongan. Lamongan? Iya. Lah anu putra-putra ten pundi? Wis gak ada putra. Oh, mboten gak ada putra. Mugi kuwi seger balas selamat ilang Nggih, kula amin, balamu. insyaallah. Ilang saka kula balamu kali barokah teko Allah nak ya. Amin nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lha apa wong wae. Ya niku aku. Iya. Sahabat sekalian, sangat menarik ya. Kita sudah mengikuti cuplikannya. Maka apa kesimpulannya? Kesimpulan yang pertama, Quran memberitakan keberadaan alam dari makhluk halus itu sebagai bagian dari alam gaib yang harus kita yakini keberadaannya. Karena berita tentang alam jin dan jin itu jumlahnya puluhan ayat di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan nama surat, ya, satu. Yang kedua, kita mencoba memahaminya secara proporsional dan menggunakan pendekatan-pendekatan secara logis, rasional, empirik, secara saintifik. Meskipun di sini belum selesai, ya, proses masih berjalan. Yang ketiga, saya mencoba menampilkan data di lapangan dengan berbagai macam interpretasi atau analisanya dipersilahkan. Ya, saya tampilkan saja sebagai sebuah diskusi, sebagai sebuah kajian. Setiap orang akan memiliki kajiannya atau analisanya sendiri dan kemudian bisa menyimpulkan dengan cara yang berbeda. Kesimpulannya bisa sama, bisa berbeda. Ya, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah ingin mencoba melakukan kajian terhadap informasi Al-Quran secara proporsional dan itu diharapkan akan menjadi bagian dari proses keimanan kita untuk meyakini berbagai macam informasi hikmah-hikmah dari dalam Al-Quran Al-Karim. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah kita akan melanjutkan dengan kajian saintifiknya di episode berikutnya tentang bagaimana interaksi manusia dengan alam jin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.